Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Ada 3 buah pertanyaan yang ada di kolom komentar dari panjenengan semuanya ya. Kita akan coba jawab satu persatu. Ini yang pertama terkait dengan APD amalan penglaris dagangan ya. Yang pertama dari Melani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Umi, minta izin untuk mengamalkannya Umi. Umi mau bertanya, saya mengamalkan APD untuk sholawatnya boleh tidak kurang dari 1000 kali? Dikarenakan waktu yang mepet untuk mempersiapkan dagangan. Dan ibu saya juga mengamalkannya. Terima kasih Umi, semoga dibalas. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya pertanyaan kayak gini pernah dan beberapa kali saya jawab ya. Jadi untuk APD jangan ditawar. Sholawat Jibrilnya 1000 kali itu nggak harus sekali duduk, nggak harus ya. Jadi nggak harus sekali duduk. Kalau misalnya panjenengan habis sholat subuh, ya kan, habis baca wirid, zikir, terus panjenengan sudah harus jalan bergegas menuju pasar, menuju tempat dagangan, sholawat Jibrilnya itu amalkan sambil berjalan boleh. Nanti ketika sudah sampai di lokasi, misalnya lokasi dagang katakanlah pasar ya, panjenengan misalnya kejeda, nggak apa-apa. Nah, sambil mempersiapkan dagangan, diatur-atur, ditata-tata, dirapiin, dibersihin, panjenengan lanjut sholawat Jibrilnya. Jadi nggak harus sekali duduk ya, boleh disambi. Bisa sekali duduk ya bagus lagi, tapi kalau nggak bisa sekali duduk ya, diamalkan sambil aktivitas dagangnya tadi itu, gitu ya. Insya Allah malah makin berkah dagangannya, kan gitu ya. Nah ini yang selanjutnya juga sama terkait APD juga, coba kita buka ya. Prihatin 88. Maaf Umi maaf saya mau bertanya di luar pembahasan ya Umi. Suami saya kan dagang di luar kota Umi. Kalau misalnya saya mengamalkan APD, bisa nggak ya Umi? Jadi setelah sholat subuh saya wirid harian langsung doa Umi. Terus baca APD dan niatnya di gimana ya Umi? Mohon penjelasannya. Boleh. Jadi yang berdagang suami, yang kerja suami, yang ikhtiar nyari duit keluar rumah suami. Bisakah seorang istri mengamalkan ini? Bisa. Jadi panjenengan amalkan niatnya untuk supaya Allah limpahkan rizki yang lancar untuk usaha suami. Jadi niatnya bisa pakai bahasa Indonesia aja ya kan, Allah itu kan semua bahasa tahu kan ya. Ya Allah ya Rabb, hamba niat membaca amalan penglaris dagangan ini agar engkau ridho, agar engkau memberkahi dagangan suami hamba si Fulan bin Fulan yang saat ini sedang berdagang di kota apa gitu ya. Lariskanlah dagangan beliau, berkahilah usaha beliau, majukanlah, izinkanlah terus berkembang, memberikan hasil yang berkah, yang manfaat bagi kami sekeluarga dan juga orang-orang di sekitar kami gitu ya. Doanya bisa seperti itu ya, sesuaikan saja niatnya dengan hajat panjenengan tadi itu ya. Itu tadi udah pertanyaan terkait dengan APD. Yang selanjutnya beda lagi di pertanyaannya. Siswanto Athena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi pencerahannya. Tapi jujur Umi, saya ingin mendoakan orang yang menzolimi saya dengan doa yang baik. Tetapi jujur Umi, saya tidak ikhlas. Hati saya sakit. Mohon pencerahannya sepertinya ya. Mohon pencerahannya. Saya sampaikan dulu satu hadis ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Gimana itu api memakan kayu bakar? Hangus tinggal abu ya, tinggal arang abunya aja gitu. Itu kebaikan kita kalau kita di hati kita masih menyimpan hasad, dendam, dengki, benci, iri. Itu kebaikan-kebaikan kita habis tuh. Makanya kemarin kan sebelum video ini saya katakan hasad itu mengikis iman. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa hasad itu menitik di dalam hati seperti satu titik hitam. Misalnya satu kali kita mendengki saudara kita, itu titik hitam satu. Besok lagi kita mendengki lagi, titik lagi. Kalau kita nggak segera bersihkan hati kita ya, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, nanti lama-lama hati kita itu menghitam. Titik hitam, dipenuhi dengan titik hitam. Dan kalau bahayanya adalah kalau kita meninggal dalam keadaan hasad yang nggak sembuh-sembuh ya, yang ada nanti kena penyakit hati tuh matinya tuh ya. Meninggal dalam keadaan
su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Jadi selagi kita sudah sadar, itu tuh permainan setan. Iri, dengki, dendam, itu semua permainan setan. Makanya orang-orang dendam, naudzubillah, sampai pakai ilmu hitam, sampai kirim santet segala macam, itu naudzubillah min dzalik gitu. Itu karena dikuasai setan. Nah, kalau kita sudah sadar itu produknya setan, jangan kita pakai. Karena hasad ini kalau jenengan biarkan, jenengan sendiri yang rugi. Itu tadi hatinya menghitam. Yang kedua apa? Rahmat Allah itu nggak turun pada diri jenengan. Ridhonya Allah nggak turun pada diri jenengan. Jadi panjenengan punya hajat apa aja tuh, di hati jenengan masih ada hasad, terhalang itu. Terhalang ridhonya Allah turun. Memang berat banget. Saya pernah ngalamin gitu. Ya kan, pernah ngalamin yang namanya direndahkan orang, ya kan? Pernah ngalamin kayak gitu. Bahkan mungkin kalau zaman kecil dulu bullying, ya kan? Body shaming itu pernah ngalamin. Sakit nggak? Sakit banget. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin karena saya sadar hasad itu saya yang rugi. Saya semakin membenci orang tersebut, semakin terngiang-ngiang di kepala saya, di telinga saya, di penglihatan saya orang tersebut. Rugi waktu saya mikirin dia. Mending saya ikhlaskan. Nah, salah satu cara yang paling mujarab untuk mengikhlaskan adalah doakan terus dia kebaikan. Apa kebaikannya? Doakan supaya dapat hidayah. Amalkan AMH untuk beliau. Allah ya Rabb, hamba sesungguhnya mencintai saudari Muslim hamba yang ini, si Fulana binti Fulan. Tapi dia begitu dengki sama hamba, dia begitu jahat sama hamba, dia begitu menzalimi hamba, menyakiti hati hamba. Hamba berusaha ingin ikhlas, ya Allah ya Rabb. Sentuh hatinya dengan hidayahmu agar tidak melakukan apa yang pernah dia lakukan di masa lampau kepada hamba dan juga kepada orang lain. Berikan hidayahmu ya Rabb, lembutkan hatinya ya Rabb. Sadarkan dia ya Rabb. Itu yang berat banget ya, berat banget. Hanya orang-orang beriman yang mampu melakukannya. Nah, saya yakin panjenengan ya, akhi sahabat tadi Siswanto, ada iman di hati jenengan ya, iman jenengan yang akan menuntun jenengan untuk memaafkan saudara-saudari panjenengan tadi itu. Insya Allah ya, panjenengan mendoakan saudara-saudari muslim jenengan. Misalnya jenengan gak kenal saya, doakan saya gak pernah nyakitin jenengan ya. Insya Allah malaikat di atas panjenengan mengaminkan ya, amin akhi Siswanto, kamu pun akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Apalagi kalau panjenengan mampu mendoakan orang yang menyakiti, menzalimi hati jenengan, insya Allah itu jauh lebih cepat diijabah gitu ya. Jadi jangan biarkan hati panjenengan dikuasai hasad, jangan mau. Itu permainan setan, itu produknya iblis gitu. Yang sana dikasih produknya iblis supaya menghina jenengan terus, yang jenengan juga sama dikasih produknya iblis supaya dengki terus, supaya sakit hati terus, supaya dendam terus. Ya, jadi kalau sudah tahu seperti itu, ya kan, istighfar terus, amalkan AMH untuk beliau dan hindari selagi beliaunya masih jahil, ya kan, masih jahat sama jenengan, dihindari sebisa mungkin. Gitu. Saya itu kalau misalnya di televisi ada satu tayangan, saya nggak suka. Dulu pernah ada satu politikus yang mulutnya tuh naudzubillah min dzalik. Setiap kemunculannya di layar kaca tuh, itu menghujat-hujat pemimpin terus. Pemimpin Indonesia dihujat-hujat, lawan politiknya dihujat-hujat. Itu hati saya itu kok gondok gitu kan. Nah, solusinya apa? Saya nggak mau kalau ada televisi muncul itu orang, saya skip, saya ganti channel gitu. Saya nggak mau ada hasad di hati saya gitu, hanya karena mendengar ucapan yang nggak baik dari orang itu. Itu upaya saya menghindari. Gimana caranya kalau misalnya ada orang menghina kita, setiap ketemu kita itu bawaannya kok menghina gitu. Dulu ada di kampung saya tuh, setiap kali ketemu saya itu bawaannya ngebuang dahak tuh. Itu naudzubillah tuh kurang ajarnya itu. Itu deket banget sama rumah saya. Ya kan? Qadarullah malah menikah sama orang di sekitar rumah saya deket. Ya sampai sekarang ya saya biasa aja gitu. Dan saya juga nggak jadikan itu sebagai sesuatu yang buat saya sakit hati, biarin aja. Dan dia meludah, ini juga cuma setiap lewat saya tadi, saya anggap nggak ada masalah gitu. Udahlah kalau nasihatnya Ustadz Khalid Basalamah, udahlah itu sebatas lisan aja kok. Kita anggapnya gitu aja. Biarin aja, justru kita harus memperbaiki diri terus supaya kita bisa tunjukkan kepada dia kita nggak sehina itu kok gitu kan. Tapi jangan nyombong sama orang begitu. Ya udah, kalau ketemu ya udah senyum aja. Perkara dia mau maki-maki kita, udah biarin aja ya, asal panjenengan tahu ya. Imam Ahmad itu pernah satu ketika beliau itu dilapori sama salah satu murid beliau, wahai Imam, si Fulan memaki-maki Anda di pasar gitu kan, dimaki-maki ya. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Justru beliau memerintahkan sama murid beliau, pilihkan kurma terbaik, kirim kepada si Fulan. Dikirimlah kepada si Fulan. Lalu balik lagi itu ternyata habis dikasih kurma malah memaki-maki, menghina-hina, menghujat-hujat ya Imam Ahmad.
Nah setelah itu balik lagi ke pada Imam Ahmad, ini muridnya, ditanya bagaimana, justru malah memaki-maki, malah marah-marah gitu. Ya udah, ambilkan roti yang terbaik, kasih kirim. Wahai Imam Ahmad, kenapa? Beliau itu kan sudah jahat, sudah menghujat. Sesungguhnya beliau itu bukan sedang menghujat saya, tapi beliau itu justru sedang mentransfer pahala terbaiknya untuk saya. Gitu. Jadi kalau jenengan kan hujat-hujat siapa saja yang jenengan hujat di sosial media, misalnya pemimpin ya, RI itu paling sering tuh saya baca, naudzubillah, tuh saya nggak ngerti nih sama masyarakat Indonesia, pemimpin sendiri aja dihujat-hujat. Itu miris loh. Itu pemimpin yang dihujat-hujat, siapa aja arti yang dihujat-hujat, itu dapat transferan pahala jenengan. Satu kali menghujat panjenengan 70 pahala sholatnya habis tuh, lari ke sama yang dihujat-hujat. Maka nggak heran kenapa ya kan dulu pada saat masih hidup ya almarhumah Vanessa Angel sama suami itu kan dihujat-hujat tuh, ya kan? Qadarullah begitu meninggal dimuliakan Allah kan, kebongkar kan kebenarannya seperti apa, ya kan? Kebaikan beliau yang tersembunyi dari media seperti apa, Allah bela. Dihujat satu Indonesia Raya tapi Allah bela, itu nggak usah khawatir. Dihujat satu orang sedih, dihujat satu RT jangan sedih, dihujat satu muka bumi pun jangan sedih selagi bukan Allah yang menghujat kita. Gitu ya. Saya apa nggak banyak tuh yang hujat di sosial media, biarin. Kalau udah kelewat batas saya blokir, saya nggak tanggepin. Head comment itu saya nggak pernah tanggepin, saya blokir. Udah saya blokir ya udah nggak bakal bisa komen, gitu aja. Habis itu saya hapus komentarnya, gitu loh. Supaya apa? Supaya di hati saya juga nggak ada hasad. Rugi banget diri saya kalau sampai karena hujatan orang kemudian menjadikan saya berpenyakit hati, yaitu hasad tadi itu. Rugi banget, karena saya sadar hasad itu menghalang rahmatnya Allah turun. Mending saya nggak baca komentar yang buruk daripada rahmatnya Allah turun nggak turun dalam kehidupan saya. Rugi banget saya, gitu ya. Oke sobat pinterku, sampai di sini dulu video motivasi kali ini ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kalau ada kritik, saran, masukan, pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita ketikkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rabb kita kelak di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.